Kita tahu bahwa dinamika perjalanan Cirebon ini melampaui fase-fase dari mulai Pakuwon, Kesunanan, Panembahan, Kesultanan sampai zaman Republik selama 650 tahun ini. Dan di tengah-tengah kami kali ini ada Kang Mustaqim Asteja. Lamuna diibaratakan tiang ngukur dalan gak? Wenten pantes-pantes. Maka Kang Mustaqim, maka disilakan untuk kepada pemirsa misalnya memperkenalkan apa yang selama ini dalam masyarakat intelektual dikenal dengan morfologi Cirebon. Artinya perjalanan Cirebon ketika menjadi kota itu kayak apa sih Kang Mustaqim? Lamunan dalan nggak, dalan apa-apa yang digawe, kampung-kampung di bae yang dulu pernah ada. Mau silakan Kang Mustaqim. Matur kesuwun Kang Akbar. Kepangaken mangke blekera kepangaken kula Mustaqim Asteja saking Pasindangan. Insyaallah tang kesempatan iki kula badhe sekedhik medharaken perkawis morfologi ya. Jadi kalau kita berbicara tentang morfologi atau bentuk-bentuk ya, perkembangan dari daerah yang kemudian kita kenal menjadi kota Cirebon dan wilayah Cirebon itu sangat panjang sekali karena dijajah Belanda BG. Cirebon mulai ada unsur Belanda masuk dari tahun 1681. Jadi lama diobrol naga blipok karena laka bongkote dikena pucuke. Pucuke waduh. Dawa temen ya. Jadi dawa temen. Ya dawa ya amba ya. Mangai blek ari dawa amba apa ku? Baka dawa ku langka poge. Nggih. Iya laka bongkote. Baka amba ku ya amba. Amba segarae langka pinggire. Pinggire sana tapi tepi. Oh. Mungkula sing takon mekoten ku muluk-muluk kula sing boten ngertos. Mungkula badhe ngusulaken kalian panjenengan ke Kang Mustaqim. Kula ku masalah seniman kula ke. Oh, seniman Cirebon ku pengen kula ku aja sampai punah. Ya bangsa tarling, topeng, wayang kulit, genjring apa kula ku. Niki wonten penyakit. Mak kita bakal reka corona jare kula si corona ku kopi rokok anak. Iya benar. Terus boten sepakat yo. Tapi wonten tapi lho kula ku ya dadi kula ku ngaca parah ngomong aku kalian rencang-rencange kula iku. Karena apa? Masalah pembagian beras kurang adil. Oh, kula lu terus terang mawon lo. Boleh kebagian dah. Boten kebagian kula sih mah, kula lo. Perangsa ku anaran ini. Loh, tapi memang omongan si corona jare bangsa kula kopi rokok anak. Loh, mau kula iku tapi karena iku ora adil. Contoh Nggih. pengusaha. Mangai blek. Punten, mangga. Kang Mustaqim dari Pragat ini cerita itu. Oh, dari Pragat. Ya, ya kula asalnya ngacapara sih kula. Oh. Nggih, Pak. Istirahat dikit Mangai blek. Oh, mangga. Mungkin sesadue sambung malih nggih. Nggih. Jadi kula sekedar medharaken perkawis morfologi. Hari morfologi ku bentuk. Kepriben sih bentuknya Cirebon zaman bengen. Lah, Oh, iki. Mangga lajeng mangga. Kudu ngerti. Sebabin kula dolane karo seniman. Ya bari nembang bae. Karena bakal diundaraken dawa pisan. Jadi gampangnya Cirebon kota wali. Pasambangan Gunung Jati. Pusat Islam kang sejati. Risalane para nabi. Cocok karo Kang Mukhtar kalau mama. Nah, terus priben je perkembangannya. Cirebon kota dagang. Pasuketan Karanggetas Pekiringan.
Pasar pagi, pasar balo, lan kanoman, tempat wong pada dagang. Awalnya penyebaran Islam apa? Anak Pasambangan, iya Gunung Jati pusatnya wawune. Sederengnya wonten katon gimana? Rendah, tapi bisa. Nah terus wonten pangeran ingkang nami Pangeran Walang Sungsang niku putrae Prabu Siliwangi. Oh, Prabu Siliwangi. Ini ku notor alas. Kamarane Baban Cirebon. Baban Cirebon. Di pesisir. Oh. Gawe tempat, gawe gumo kamarane padukuhan lemah hukum kebun pesisir Tegal alang-alang karena begini Cirebon loh masih Tegalan masih alang-alang laka mall laka pasar Alang-alang usuk ketong dhuwur kaya. iya kayaknya si biasa mojong nih sekeduwur kumpul Boten kula sih. nah Itu telat fae, sebab telat beli itu mah. terus priben jekotae sawise ditotor ari modele kota Cirebonku mak ari saniki keraton madhepe pundi mak Alor. madhepe ngalor Keraton kenapa lo? ya sedaya keraton Keraton Alor. Kesepuan apa Kanoman? Sepuhan Kanoman Cirebonat ngadepe ngalor. Ngaler, nggih. Kacang enggak? jadi awalnya sih sanes kalor mah awalnya kota Cirebon niku dibangunnya ngadep ngetan ngadepi laut Di laut. Nggih. amadep Jaladri amungkur giri ngadepi segara ya goreni Gunung Cerme awalnya Nggih. nah bengen ngadepi ning matahari sebabnya wong tekaku sing laut mulane dalane sing endi ya dalane dalan banyu nganggo baita nganggo perahu kampul-kampul ning laut nyampe Cirebon. Cirebon niku. Nggih. Nah, Cirebon iki sampun dikenal sampun wonten kecatet. Teng manuskrip sami, wonten manuskrip ke Cina kah? Sebab baru wong Cina ku senenge lelayaran karena dagang. Nggih. Jadi wonten kecatet teng manuskrip Cina ingkang judule Sung Feng Xiang Sung Kendel kula ngomongnya nggih. Kalau mencing-cing langsung tekun. Jadi apa manuskrip niki lamun diartina kan Sun Feng Xiang Sung niku ya. Lamun diartina kan angin baik sebagai pendamping. Jadi zaman bengen baita perahu kapal niku ya sanes ngangge mesin ngandelakannya angin ngalor kampul-kampul ngalor. Oke, ajar motor kurang mustaq ya. Kunapa? Wonten ajar motor. Ya wonten. Tadi kang angin mawon nggih. Nggih, jadi wonten layar kayak kata dipancang. Jadi repot zaman semanten ku masih repot. Nah, kemudian Cirebon sudah terbentuk setelah Bapak Cirebon. Dalannya apa baik? Pengen ning Cirebon lho. Ya dalannya masih dalan banyu. Dalan banyu niku. Ada di kota Cirebonnya dalan banyu mah. Lewatnya kalen, abang kalen. Jadi mampir si kalennya kalen apa? Kalen Cirebon. Kalennya kalen apa? Kalen Sukalila. Kalennya kalen apa? Muara Tua. Kalennya kalen apa? Kalen Trian utawa kalen kesunean yang paling gede kan ibu keraton. Nggih. Ya bengene ku dalan. Dalan niku. Iya, sebabnya hari dalan daratnya dari wonten nang apa? Dari wonten nggih. Tadi kang baju mawon niku, kalen mawon. Ya nggih masih ngangge perahu mulane nggih kasebute ya budaya pesisir. Budaya hari. Nggih. Nah mungkin lami-lami niku dibangun. Kang wau kula nyanyi ka. Karanggetas pasuketan Karanggetas pekiringan. Oh, ini kali Cirebon tuh poge ku arane ana gumuk lemah tempatnya suket. Jadi arane pasuketan nang akbar mah. Jadi pasuketan ning kono ku ibaratnya terminal. Ari zaman bengen kendaraannya kan karo kebo ya. Jadi numpake anu ya mangane suket. Jadi ning kono sebabnya buatan saged lanjut karena lanjutnya niku ning kali terus ning laut iku arane Kali Cirebon. Oke. Ah ya kebutan kali ku mirip ning meja.
Baik, pemirsa dimanapun saja Anda berada, pada kesempatan ini masih di Ngacapara, dan untuk itu mari kembali kita dengarkan beberapa nomor yang dipersembahkan oleh teman-teman dari Tarling Ngacapara Jambi.
Duduk kaya gedong tua kang di Pulasara. Duduk kaya gedong tua kang di Pulasara. Oke, Luar biasa. pemirsa, Mas Romi, Pak Muhtar dan Gaya. Lagunya Dan- juga melankolis tuh. Mustahil. Iya, Melankolis. Muhtar lagi duit do. saya ingat prasasti rindu di FD saya gitu. Bang Ebrek itu kelingan apa ya? Lagu bau. Zaman mana ya? Zaman semana ya. Hari zaman kuwen kula ngalami. Iya, Ya, sekolah ya. Kula pernah cilik ning Argolis ning Dermayu. Oh. Jadi sering numpak sepur beli bayar udah gudakan kejaksan. Tunggu karo depan Ya lagi sekolah. Oh, Jakarta. Oke. Baik pemirsa dimanapun saja Anda berada, para pecinta seni khususnya yang merasa menganggap bahwa Cirebon adalah termasuk salah satu daerah yang punya kekayaan budaya di sektor kebudayaan, seni tradisi dan sebagainya. Masih di acara Ngacapara pada kesempatan ini. Kita lanjutkan lagi para yang mulia narasumber kita pada saat Ngacaparanya nih Pak. Jadi tadi Kang Musakim sudah di ending sebelum tadi Pula Nembang ya Kang Musakimnya. Itu kan bicara morfologi Cirebon. Nah, kembali mungkin ke Haji Elantomi. Kira-kira sebetulnya potret ataupun kedudukan keraton-keraton yang ada di Cirebon itu seperti apa sih? Apakah lamun bahasa kula si paduda di pajangan beta atau memang dihadirkan sebagai ikon sesuatu yang sehingga itu menjadi tanggung jawab bersama untuk di Pulasara. Pripun iku, Mas? Sebagaimana mestinya, Mas Akbar, bahwa keraton itu adalah peninggalan fisik diantaranya, dan di dalam keraton itu ada peri kehidupan. Ada peri kehidupan yang sebagaimana kita ketahui, yang bisa dilihat sekarang adalah pelestarian peninggalan leluhur kita berupa adat dan budaya. Tentunya itu adalah sebagai tuntunan kita. Itu adalah ajaran-ajaran yang adiluhur yang ditinggalkan oleh leluhur kita, termasuk kejayaan keraton masa lalu. Jadi mohon maaf, pada generasi yang sekarang, khususnya adalah putrawaya keturunan dari kesultanan, keraton mana saja, kita jangan lena dengan kemajuan yang kita hadapi, kemajuan zaman tentunya. Satu, kalau kita lena dengan kemajuan zaman, maka kita akan tertinggal jauh oleh negara-negara lain, oleh daerah-daerah yang lain. Satu contoh, zaman dahulu ketok dolarnya misalnya cara ulem-ulem tuh. Ulem-ulem tuh ngangge list. Iya, ulem-ulem ngangge list, tulisan saking ngandike sultan dianukan kepada yang berwenang pada saat itu, diedarkan ngangge list. Jalan Mas Akbar, ada yang di Raja Galuh, mungkin ada yang di Palimanan, di Sindang dan lain sebagainya. Itu memakan waktu yang sangat lama. Nah, tapi sekarang kan zamannya udah modern, nggak perlu pakai list ya, udah kemudian detik itu aja udah nyampe. Nah, itulah artinya kita jangan lena dengan kemajuan zaman. Adapun yang di dalam sebagai pembelajaran kita sangat banyak, Pak. Banyak petuah-petuah atau petiti-petiti yang ada di dalam tembok keraton. Contoh saja kebudayaan. Satu contoh budaya yang masih berkembang, yang mungkin miris tidak digandrung, banyak digandrungi oleh orang, seperti pagelaran wayang kulit. Wayang kulit, Ya.
Peringidan. Pagelaran wayang kulit notabene berkembang di dalam lingkungan tembok keraton, dan salah satunya adalah upaya penyebaran agama Islam. Yang kedua, mengetahui karakteristik daripada karakter manusia-manusia itu. Yang jahat, karakter tokoh jahat itu apa, yang lembut apa, yang satria apa. Ini adalah sebuah proses pembelajaran supaya generasi muda itu tahu. Apalagi ada kesamaan. Yang pertama, misalnya Gatot Kaca bisa mabur, sekarang Superman. Yang modernnya adalah Superman. Jadi jangan taunya Superman, Spiderman saja, tapi Gatot Kaca juga harus diketahui bahwa itu adalah satu tokoh dalam pewayangan. Masih banyak. Sinten kawa kang mlebet teng lemah ka Mas Akbar. Nah, siapa gua ngate? Antarja. Jadi itu ada sebuah pembelajaran etika dan estetika. Itu diantaranya Mas Akbar, dan mudah-mudahan istilahnya kita memandangnya jangan dari sisi yang sempit, tapi memandang itu adat budaya yang berkembang dan harus diketahui oleh penerusnya. Itu adalah memandang dari hati nurani yang luas, sehingga tidak menyalahi daripada salah penafsirannya. Seperti halnya di Cirebon ini, klimatisasi adat itu adalah upacara Panjang Diman atau upacara adat Mauludan. Kalau kita menyikapi dari sisi yang sangat sempit, mungkin ya, ini apa-apaan sih, semua berkumpul di Cirebon, ada guci dilapin, ada air rebutan, ada Panjang Diman lewat diminta barokahnya gitu. Tidak begitu sebetulnya. Kita tidak pernah mengajarkan musyrik kepada umatnya. Akan tapi coba kita tilik dengan sudut pandang bahwa itulah Islam, indahnya Islam. Rasa kebersamaan satu sama yang lain. Rasa saling beguyubannya pada saat upacara adat Mauludan. Dari manapun datang ke Cirebon, bersatu membawa sesuatu, bukan untuk keraton, Mas. Tapi sesuatu itu adalah dimasak, ditempatkan dalam sebuah tempat piring, ya, diiring-iring ke masjid, dan hasilnya nanti untuk dibagikan untuk kebersamaan. Jadinya kalau boleh saya katakan, lambang kebinekaan itu sudah ada pada simbolis di upacara adat Mauludan. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. 10 menit, baru 10 menit. Nah, Kang Mustaqim, secara morfologi, tadi kan Kang Mustaqim sudah menyampaikan bagaimana jalan-jalan di kota Cirebon itu lahir, atau sarana transportasi yang digunakan itu lahir, sampai kemudian di Cirebon itu kan ada kawasan keraton, ada kawasan kota lama, dan sebagainya. Nah, kira-kira bangunan-bangunan yang ada itu, yang secara morfologi tadi dijelaskan oleh Kang Mustaqim, punya nilai apa sih untuk Cirebon ataupun untuk para generasi muda, kaum milenial misalnya ke depan, yang tersembunyi di balik tembok-tembok bangunan itu, Kang Mustaqim? Ya, matur kesuwun Kang Akbar. Jadi wilayah Mama, Kang Akbar, panjenengan sedaya niku diwarisi warisan minangka pusaka teng leluhur kula panjenengan. Dipunika sinten? Pangeran Walangsungsang Cakrabuana, Kanjeng Sinuwun Sunan Gunung Jati. Apa wujude? Wujude pusakaku, pusakaku artine dudu keris, dudu batu cincin. Ari pusakaku barang kang diagem-agem, kang kudu dicekel aja sampai hilang. Jadi kula panjenengan diwarisi pusaka alam. Jadi leluhur kula ku wis matok Pakuwon Cirebon. Ya. Jadi anak Cirebon larang iku daerah-daerah pesisiran. Ya, kang wonge keras-keras kayak bulang. Oh, ngejak lalen. Gunung Bromo ini disebutkan. Terus wonten malih Mas Cirebon Girang. Oh, Cirebon Girang. Ganjen tak kira Seneng bae tapi pun enggak usah. Girang niku saking kata giri artinya gunung. Jadi wong Cirebon yang uripe ku ning lereng-lereng gunung sepanjang Gunung Ciremai, Gunung Bromong. Nah, ada Gunung Bromong itu.
Palimanan nih. Palimanan ya punah. Nah, iku alhamdulillah sugi pisan kata pisan budayai. Wong apa namanya Cirebon pesisir ya, Cirebon Larang, duwe nadran sebagai bentuk syukur atas apa namanya nikmat yang diberikan, rezeki yang diberikan kepada nelayan dengan tangkapan laut berupa ikan yang banyak, yang gawe makmur. Syukure ku karo wayangan mak. Hari wayangan zaman begini ku pada baik ngajari wong karena durungannya sekolah, durungannya universitas. Jadi isi wayang ku daging melulu. Oh, daging melulu. Ya gawe wareg, gawe maksudnya. Jadi semuanya itu punya nilai edukasi, mengenal karakter alam. Karena kan wayang dibuka bahwa aslinya begini-begini, ada morfologinya mak. Jadi kalau Cirebon itu kan ya tadi kita katakan angadep jaladri angungkur giri awalnya. Nah itu ditandai dengan bangunan-bangunan seperti Witana. Hari Witana ku ngadepnya ngetan. Ya, Witana ngetan kang barang-barang Cirebon kang awit-awit anak kang pengene. Pertama kali anak kayak Witana ngadepnya ngetan. Coba baik mana Tilikana pada berhenti. Nah terus Kang Akbar. Cirene maning hari bengen teng Cirebon kan dereng wonten keraton Kasepuhan gimana? Dereng wonten keraton Kanoman, durung anak keraton Kacerbonan, Kaprabonan. Keratone mung setunggal-setunggale. Yaiku Dalem Agung Pakuwati. Kang ning sebelah wetan Keraton Kasepuhan sekian kan? Oh, yang ngadepnya pada bae ngetan. Etan malih niku. Iya, ngadepnya ngetan karena uwungku tekai sing wetan. Engko wong Arab teka, kayak wong Cina teka, kayak ning berita mau kan? Sun Feng Xiangsung. Jadi Kamsha. ning apa? Sun Feng Xiangsung itu disebutkan sebuah daerah yang apa dilewati dalam perjalanan menyusuri sepanjang pantai utara dari Wantan, dari wong segini mah Banten, Ciuliupa, dari segini mah Kalapa aja Jakarta, Misir ngetak lu, kemudian Tanjung Ciangwan, Tanjung Dermayu, sampai Celiwon. Nah Celiwon atau Cengliwon, itu sebutan Cirebon menurut naskah Sun Feng Xiangsu. Wong Cinae jadi pecinan, wong Arab keluarga Pangeran Panjunan, Pangeran Kejaksane gawe kampung dewek, kangarane kampung kejaksa apa kejaksan karo kampung Panjunan. Kampung Panjunan yaiku gawe alat-alat anjun atau gerabah. Jadi zaman pengenje mah. Ari wong ulam-ulam kayak golongan sandiwara kan mah. Sandiwara. Jadi ada hari-hari ning keraton yang gelis utawa undangan, tapi lamun teng masyarakat yaiku gembrang lawang, suket bang, mungging buhungan. Arti lho. Arti kenapa? Laya-laya kula dugi teng mriki ya. Apa piring abang ning Panjunan kalaya. Jadi laya-laya ado-ado kula dugi teng mriki setunggal silaturahim. Kaping kali kula nyukani uleman yen Bapak Akbar bade kunapa. Jadi luar biasa seninya luar biasa seperti itu. Oke, Kang Mustaqim. Nah, ini kita Kang Muhtar. Jadi memang apa yang tadi disampaikan oleh Pak Haji Langtomi maupun Kang Muhtar itu kan membuktikan bahwa hasanah yang ada di Cirebon itu kan kuat sekali. Nah, kira-kira dari perspektif naskah kuno ini ada tidak misalnya ajaran ataupun semacam kayak strategi atau apa yang dimungkinkan untuk agar itu bisa lestari? Nah, sangat kuat, betul nggak? Dari sisi naskah kuno ada tidak kan? Karena kembali bahwa sekarang saja perkembangan zaman sudah modern atau apa kan, sudah banyak tradisi yang ditinggalkan. Nah, dari sisi perspektif naskah kuno itu kira-kira ada tidak strategi yang itu khas Cirebon untuk mempertahankan nilai ataupun ajaran-ajaran adiluhung tadi?
kesuwun selesai kan gula ya. Penguatan ya, strategi penguatan terhadap tradisi dan budaya di Cirebon di dalam teks naskah. Ada nggak narasinya? Kan kira-kira begitu. Betul. Kira-kira begitu. Karena saniki ku zamane wong nggo gulat iki kan. Ana beli. Sing Ya paling- Mas Black ya. sing paling akeh- ana beli kono. Sing paling akeh tuh gegulat iki tata cara cepet kaya. Oh. Strategi sugih ku Mas Black. Pengen boten ku. Wah, kudu Oh, Kang digolek. sering sesadu kok kudu belajar lo. Tata cara dan disugihe. Nah, supaya beli ngenteni beras BLT. Oh. Walaupun lamun dipai aja ditolak. Oh. Kang sering bae kono. Yang sering. Rezeki cilik aja ditampik. Tapik. Rezeki akeh gula tanah. Bakal Oh. lagi iki. Ya iya. Hari rezeki akeh masa ditampik, ya beli bisa sing mai sapa. Oh, Hari nggih rezeki sing mungkin bae ana wong mai ya. Mungkin Tapi bae ya. rezeki akeh kudu gegulat dewek. Jadi peribahasanya kan rezeki cilik aja ditampik. Tapik. Rezeki akeh gulati dewek. Berarti dewek bos mana? Baik, itu selingan. Langsung ke materi ya, strategi sebetulnya amat sangat banyak. Oh, kata nggih. Iya, amat sangat banyak dengan catatan. Problem kita semua sekarang ini karena tolak ukur masyarakat seluruh dunia mungkin ya, bukan hanya di Indonesia, apalagi konteks lokal itu. Yang namanya keberhasilan, kesuksesan dan lain sebagainya, itu parameternya itu dari sana. Singkulon. Singkulon. Ya, Oh. singgawe gara-gara ke singkulon. Singkulon ku Griyae Mang Eblek ning kulon. Wah, Aduh. aja Mang Oh, Eblek ini. aja pelakunya. Provokator. Aja Mang Eblek sih. Oh. Sing bisa Oh. itu. Singkulon. Singkulon ya, iya. Dari barat. Dari barat. Oh. Barat kulon kan. Kulon bener. Iya. Parameternya itu, ketika semua orang menggunakan parameter itu, maka apa yang disiapkan oleh leluhur kita di dalam catatannya yang sebegitu kaya banyaknya itu tidak terpakai. Kenapa? Karena pemahaman kita sudah berubah. Singarane sugi itu apa? Ya, singarane usaha itu apa? Dan seterusnya. Padahal konsepnya Sunan Gunung Jati kan sugih orang ramat, melarat orang kegulat, itu sudah benar. Jangan sugih apa tadi? Ada yang pernah Kalau supaya menghemat tuh sugih ora disambat. Melarat ya gak kegulat. Jangan melarat yang kegulat. Ya itu sih berarti itu Butuh jadi. Jadi gini, ya ini kan soal bahasa. Ketika melarat kudu kegulat, itu sudah tidak perlu diucapkan. Karena udah hukum pasti harus itu. Kenapa harus diucapkan? Karena itu maknanya jadi terbalik. Artinya apa? Kekayaan dalam konsep Cirebon ya, atau dalam konsep Sunan Gunung Jati, karena ini kan asal Sunan Gunung. Jadi sebagaimana Allah kekayaan Allah merawat itu. Padahal Allah laka sendiri rawat. Cek gon kabeh. Tuh, sugih perkara kaya. Nah, itu ibaratnya. Nah, fakire kita nyonton Rasulullah. Bagian lebih samakan tetep kudu iman sing andel ya do masmur. Rezeki mari waktu teka. Ya wis kudu nah, maksudnya melarat orang gegulat itu gitu. Tapi bukan berarti malas ya. Melarat orang gegulatnya malas. Ya bukan begitu, karena yang namanya kemalasan itu juga dibenci dalam salah satu wasiat Sunan Gunung. Itu di antaranya. Nah, saya kemarin yang menurut saya ini luar biasa, berhasil menyelesaikan salah satu manuskrip kuno atau naskah kuno Oke. yang judulnya itu Serat Petani. Serat
Pali. Oh, dikira kula Serat Cipali kan. Oh, toh ya. Akeh duit dari. Oh, Serat Pepali. Nah, napa niku? Oh. Serat Pepali itu tulisan beberapa larangan. Tapi secara keseluruhan adalah konsepnya pendidikan tiga starata. Padahal teng Cirebon mau kampung larangan ya ana. Jaga-jaga sejen apa hutan larangan ya ana. Bluli kabeh ku kumaha. Bagaimana seorang yang hidup di kalangan bangsa, bagaimana kehidupannya akan berjalan itu aturannya istilahnya dari bangun sampai tidur sampai bangun lagi. Bagaimana jadi seorang petani, bagaimana jadi seorang satria, bagaimana jadi seorang setara dan seterusnya, ada klasifikasinya seperti itu. Wah, itu luar biasa. Sekitar 300 halaman. Kira-kira cukup gak? Ya puyeng. Boleh tambah. Baik, terima kasih. Ngomong 300 halaman. 300 halaman. Sebuah panduan untuk kesuksesan sebesar 300 halaman. Saya rasa motivasi yang luar biasa. Artinya di Cirebon tuh secara literasi punya data dan punya fakta akademik ya tentang apa yang mungkin sekarang disebut sebagai larangan-larangan. Jadi duduk aran kampung mau nih. Ya, contoh ya salah satu Okay. kalimat yang terkesan bagi saya, ajal mengerani diri. Oh, menuhankan diri. Wah. Aja mengerani dunia. Nggih. Aja mengerani kapinteran. Aja mengerani kabisan. Aja mengerani kadunian. Wah, itu menohok hati. Dan itu kemudian ketika kita pikirkan, wah itu sangat dalam. Dan menurut saya pasti Cirebon itu sebuah kota yang beradab dan madani. Betul. Artinya larangan-larangan tadi dan itu ada di naskah kuno ya Kang Muhtar ya. Jadi kelasnya itu bukan kelas. Ya kelas loh. Untuk semua kalangan. Untuk semua kalangan. Nah, kalau itu yang umum ya, nanti ada klasifikasinya. Ada klasifikasi lagi. Termasuk bagaimana melamar perempuan. Wah, itu yang cari nih. Bagaimana Masih turun Pak Emlek? Kaya mah ini kan dentong-antong. Lanjut dentong-antong akan notol lagi. Segedik mali jadi ucapan. Maka. Ya. Bagaimana kita menjalankan rumah tangga. Nah itu kan menurut saya parenting kata orang oh iya, artinya rumah tangga itu kan sebuah kegiatan gerbang kedewasaan seseorang. Nah ada pelajarannya. Nah bagaimana menyikapi istri ketika istri kita begini? Ketika istri kita begini, bagaimana sikap kita? Istri kulai ngadep ngalor, ya kulai kudu. Ngidul misalnya. Ngidul. Ya beli ketemu ya. Ngalor ngidul. Wah, keren itu. Iya. Saya terharu bagaimana? Iya. Kamu jangan membicarakan istri kamu seperti ini. Kalau kamu sendiri seperti ini. Oh iya. Nah, ya anak pribahasa aja anak koyak dilepok. Oh iya. Baik, terima kasih Pak Muhtar dan pemirsa dimanapun saja Anda berada masih di acara Ngacapara bersama Dewan Kesenian Cirebon Kota dan tentunya obrolan di Ngacapara ini semakin menarik dan luar biasa tapi karena keterbatasan waktu kita pun harus bersiap-siap mungkin mengakhiri dari perbincangan ini. Tapi sebelum kita mengakhiri ini, tentunya para narasumber kita, para tamu kehormatan kita ini akan memberikan closing statement. Tapi sebelumnya teman-teman musik diminta untuk gagalan ini kamu tahu. Jadi kula wenten komposisi kangge apa nyukani uning menyampaikan pesan. Maka kali ini pesan kang badhe kula sampaikan perkawis tema Ngacapara dinten iki.
sekarang ini Cirebon lahir konon bukan dari kelas peminta-minta, tapi para penerma yang berbudi mulia. Alon-alon asal kelakon, gremet-gremet asal selama. Sudah ratusan tahun kita melewati perjalanan Cirebon. Lantas bagaimana ini kabar Cirebon? Para sepuh sudah memberi ipat-ipat tulisannya bahwa anak putu Cirebon jangan sampai kayak ayam mati di lumbung padi. Jadi bagaimana kabar semua yang ada di Cirebon? Masihkah sama pada gelombangnya? Ayo, hatiku mangga kula tinggal sedanten. Apakah pemerintah daerahnya, pemerintah kotanya, pemerintah kabupatennya sudah sadar dan sudah peduli dengan apa yang menjadi tupoksinya? Ayo, kita lihat kembali saudara-saudara kita, orang-orang yang mendapatkan kenikmatan berkecukupan harta. Apakah mereka bersedia untuk menjadi dewa atau menjadi penolong bagi saudara-saudaranya saat di Afghanistan? Begitu pula kaum seperti pandainya. Apakah mereka bersedia untuk anda kekalangkan, berderma atas semua ilmu pengetahuan yang dimilikinya, sehingga masyarakat Cirebon ke depan tidak
Haji. Pak Haji. Kayak Kang Bulan. Oh, iya. Belinya enggak ya? Iya. Ada di sana. Ada di sana ya. Kang Bulan. Jadi Black. bibit darling ban anak. Black. Bulan. Kita nih wenten pesan boten iki. Ya pengen. Soalnya gulai aku pengen ngalor. Oh pengen ngaler. Pengen sanja. Saja itu kuning ngaler itu. Ya ngalor be pokoknya sih. Wenten pesan dah kenapa kakek Ya dari pulang kelas saya. kakek Kang Mustaqim, Mama Haji Tommy, kalian Kang Mukhtar, kula pesen. Pesen apa? Pesene kula kiki seniman ki, Kang angsal-angsal, Kang boten-boten ku pripun. Oh, Namun boten angsal ya boten angsal sedanten. Namun angsal yang angsal sedanten. panggungan Panggungan Kang Mustaqim, ya kula ku wong seniman asli Cirebon. Kula ki Cirebon, seren sami kula ki Cirebon sedanten. Lho kula ngusulaken lamun angsal ya kula angsal sedanten seniman ki. Lamun boten angsal ya boten angsal sedanten. Dadi kula iku boten ngaca parah omongan iki. Oh. Bisa, Mang Black. Kok Mang Black ngaca parah. Iya kula lho. Kula budek kupinge kula kok. Oke. Apa cah? Ngomong apa? Protes kita niki. Lho ki dusulaken kita kene kula di nasib nih. Pripun? Anak tembangane boten mokoten ku, Mang Black. Ya derek boten. Oh, dari boten. Lho, kula pengen ngusulaken mokoten lho Kang. Oke. Kang Mustaqim, Mama Haji Tommy. Wo, Oke. masih ini mau Kang Mukhtar. Oke. Kula lho pripun lho nasibe kula wong seni ku. Lantaran wong seni ku rame-rame ku 1 tahun niku cuman 3 wulan. Mama Haji Tommy. Nggih. Sawah apa? Roa, sawah Rayagung. Kapita tutup ya. Ya aku nanti usulkan mau ketenauan Oke, Sun. Oke. Mang Black. Oke. Inilah curahan hati. Jadi iya benar. Maka kamu tar Mang Haji Tommy sareng Kang Mustaqim niki istilahnya niku closing statement. Oh, obrolan pamungkas. Mangga pesan-pesane kangge sedanten mawon pemirsa Ngacapara teng pundi wontene ada pesan-pesan apa yang akan disampaikan, apalagi sekarang ini jagatnya musimnya sudah musim pandemi, musim corona. Mati beli kenang corona, mati kempong ya iya. Corona ya kudu ketepuk tangan ku pokoknya. Iya. Mati kenang corona boten, Iya. mati kelaparan jare. Wong kang ngacaparan di kampung-kampung kok. Oh. Tapi jari Gusti Allah beli bakal kelaparan, Mang, tenang bae. Oh, boten. Nggih. Alhamdulillah, boten kula syukur pisan. Loh. Mangga mungkin Mang Black, Oke, niki monggo. pesan-pesan saking Mang Haji Elang Tommy Krihin. Mangga, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan kula khususnya karena kula dari lingkungan keluarga keraton Nggih. kepada masyarakat dimanapun berada, wabil khusus di wilayah Cirebon Raya yang notabene pasti mengenal kehidupan keraton, adat dan budaya, tradisi dimanapun teman-teman saudara kita berada. Mohon dukungan kepada kita semua, wabil khusus adalah kota yang kita cintai yaitu Cirebon, di dalam perkembangan di segala bidang, wabil khusus perkembangan di kebudayaan. Jadi kami menitipkan kepada saudara-saudara semua, bagi mereka yang mempunyai keahlian sesuai dengan bidangnya masing-masing, tolong ilmu itu jangan medit, tolong ilmu itu jangan dimiliki oleh sendiri, akan tapi diketok tularkanlah kepada paling tidak masyarakat yang ada di sekitar kita, kecilnya adalah di keluarga kita, sehingga
ilmu yang berkembang yang ditinggalkan oleh leluhur kita itu bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan acara ngacap parah ini akan lebih tajam lagi di episode yang akan datang. Ini adalah pembuka barangkali. Terima kasih Mas Akbar. Dilajeng Pak Muhtar, pesannya di closing statement, silakan. Saya pesannya nanggapi Bang Eblek apa umum. Jadi umum aja ya. Ya, artinya begini. Cirebon sebagai pusat budaya, sebagai pusat penyebaran Islam, sebagai pusat tradisi, sebagai sentral ilmu pengetahuan, sehingga Cirebon memiliki nama ya yang sangat khas, itu pusar bumi. Pusar bumi. Pusar bumi itu adalah kota besar lah kalau terjemahan zaman sekarang sih. Pusar bumi artinya apa? Seluruh orang dari berbagai penjuru dunia dari mancanegara pernah datang ke Cirebon. Betul. Artinya bukan semua orang ya. Dari seluruh negara itu pernah datang ke Cirebon. Pusat. Yang kedua, Wangsakerta sudah menuliskan bahwa Cirebon itu negara Kertabumi, negara Kertajaya. Namanya saja sudah keren minta ampun. Ya. Istilahnya kesejahteraan yang langgeng. Jadi prioritas ya. Ya. Bumi yang makmur subur, Kertabumi. Nah, tinggal bagaimana kita menghadapi itu. Oleh karena itu, apa yang harus kita jual sekarang? Kan gitu. Kalau misalnya kita saya mau berbicara mewakili diri saya sendiri adalah sebagai pelaku budaya, pelaku sejarah dan seterusnya. Pelaku dalam pengertian orang yang mengurusi sejarah. Dan saya sedang membuat sejarah untuk saya sendiri. Kan gitu. Nah, sesungguhnya justru pada saat ini saya itu kelihatannya lebih makmur dari sebelum pandemi. Kenapa? Karena seluruh konsentrasi saya itu ngurusin naskah, ya, ngurusin kesenian. Nggak ngurusin Lamun pandemi. Eblek kan, beli ngurusin pegawaian. Oh. Singaran proyek, singaran dagangan, ucul nang kabeh wis kita laka modalnya, wis ngurusin naskah kabeh. Abdi nih ilmu pengetahuan. Abdi nih kawruh. Ya masa ngabdi ning kawruh kita beli di pai buruan. Oh iya. Kan mana? Hari kawruh udah ke siapa? Dari mata nih gak baginang, kawruh karena itu udah ke pengarang. Ya pasti dijaminin pengarang. Tenang. Oleh karena itu, yang kita jual sekarang ini, itu Pak Mutakin sudah melakukannya, ya, sedang melakukannya, dan mungkin akan terus melakukannya. Apa yang kita miliki, apa yang kita punya pada hari ini, keahlian apa? Ya, optimalkan, gitu loh, optimalkan. Kemudian buat kemasan yang baik. Priben carane, misalnya gawe panggungan. Yang ning lampu merah pe katang ting tong kading padahal itu aja sing nggo print kah. Masa tarling beli bisa ning coba tarling ning lampu merah. Sekali-kali. Lawan langkah sing duit isun sing naik. Oh iya. Aja disewoti sih kamu. Bisa. Artinya sesungguhnya adalah strategi. Bagaimana kita membuat strategi untuk dalam tanda kutip usaha ya. Karena usahanya kesini. Usaha yang kita jalankan itu bisa berkembang. Ya. Menurut saya itu, saya sudah mengarahkan banyak orang ya, di berbagai daerah, termasuk menjadi Indramayu. Kalau kamu pengen berdaya, caranya begini: lakukan konsisten. Sekarang banyak panggilan bahwa kekurangan hidup itu pasti ada, pastilah. Karena manusia harus kurang ya. Tidak ada manusia yang lebih itu justru kurangnya gitu loh. Sekian dari saya. Cirebon itu semuanya tidak akan habis. Tergantung mau kita menggali. Siap. Sekian, terima kasih. Pak Muhtar, hari kula uli nambahi kaya kang biar para pengeblekku mbok menawa kang
kerjain ngupai izin gak lamun seniman pengen manggung gak aja angel ya boleh aja hitungan ya hari ini tangga desa kene uli tangga desa kene bluli aja mengono ku belai kan ku Tadi mulai udah ada so ngaca parah ya kang kerjae gawe aturan gawe undang-undang kayak kantornya kang hari makan budasi kan main black ya gawein aturan main kang adil kan kok bener mau jadi apa bakal bloli kan ngaca parah ya Kang Mustaqim aku dikit durung nih Kang Mustaqim main black kang tugas tangannya kudu di dhuwur ka fasilitator konon ka ya kudu mel mani kan koten main black apa sih bakal ngomong ini marah bukan maka sedanten mawon pemirsa Ngacapara selajengnya closing statement dari Kang Mustaqim Asteja. Baik, saya mempunyai keinginan dan juga anjuran terutama kepada pemerintah karena yang bina itu kan pemerintah ya Kang Akbar ya. Terus Mak. Jadi Cirebon itu sangat kaya dengan pusaka. Tadi ada pusaka alam, Cirebon Girang, Cirebon Larang, pusaka budaya, baik yang benda maupun tak benda. Yang benda kayak dene Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, Kacerbonan, Kaprabonan, kereta Paksi Nagaliman, kereta Singabarong. Lan yang tak bendanya kayak tradisi adat muludan, sedekah bumi, lan sanes-sanese sugih pisan. Mulane wong Cirebon iku ya kudu bangga, tetap optimis. Dan harapannya kepada pemerintah ini adalah potensi Kang Akbar. Potensi Cirebon belum tentu dimiliki oleh daerah lain. Jadi saya menghimbau kepada Bapak Wali Kota Cirebon yang terhormat, kepada Bapak Bupati Cirebon yang terhormat, ayo bareng-bareng mulasara pusaka. Oh, nggih cocok. Mulasara kudu dipusti-pusti, kudu dilestarina supaya anak cucu weruh masih bisa nemoni. Sebab kang arane pusaka ku Kang Akbar satu yang mempunyai nilai sejarah, mempunyai nilai pengetahuan, dan mempunyai berbagai nilai-nilai penting lainnya. Mulane Kanjeng Sinuwun Sunan Gunung Jati niku wonten petata petiti ya Mak. Hormaten, emanen, lan mulia kena maring pusaka. Insya Allah wong Cirebon bakal urip ketemu mulia. Cirebon, Cirebon, kota pusaka. Awit zaman Pangeran Cakrabuana. Cirebon, Cirebon, kota wali. Warisane Sunan Gunung Jati. Sampun kabupaten mawon. Baik. Nyuwun pangapunten. Adat mupakat wong Cirebon Kang Abah. Ya niku adat mupakat wong Cirebon. Dar kupat sire santen yang kula sawon lepat nyuwun agung pangapunten. Baik pemirsa dimanapun saja Anda berada yang sejak tadi menyimak perbincangan kami di Ngacapara pada kesempatan ini, itulah persembahan dari Dewan Kesenian Cirebon Kota, dan tentunya kita akan kembali hadir dengan tema-tema yang lebih bisa diterima, artinya lebih akan digunakan untuk sebagai catatan atau pengeling-eling, karena bagaimanapun juga manusia adalah tempatnya salah dan juga tempatnya dosa, tapi tidak menutup kemungkinan manusia pun bisa berbuat kebaikan untuk menyelamatkan dunia yang kita cintai ini. Saya Akbaruddin Sucipto dengan ini undur diri. Nyuwun agunge pangapunten bilih kathah panggaksami kata kesawonan YKB warga Cirebon aja senggak kabigoyon. Bangkit kembali dengan segala kekayaan hasanah budaya yang ada. Mohon
untuk undur diri dan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bernios.